Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Binusian, dan di segmen Talk with Binusian kali ini kita akan ngebahas mengenai program International Relation Global Class, dan sudah hadir di studio Binus TV ada Ibu Paramita Ningrum selaku Deputy Head of Global Class Program. Selamat sore Bu. Selamat sore semuanya. Iya, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Semoga tidak nervous ya. Ini di bawah santai aja. Biasa ditanya yang serius jadi nervous juga. Karena biasanya mungkin ngebahas soal politik. Pelajaran. Ya, benar. Biasanya okay. soal ajaran-ajaran nih, kali ini kita mau ngulik-ngulik soal program studi International Relation Global Class. Silakan. Memang ini program yang dimiliki oleh Binus University. Nah, boleh tahu nggak sih Bu, mungkin apa yang membedakan antara program Global Class tadi dengan yang reguler? Oke, makasih. Jadi saya cerita sedikit ya tentang sejarah dari jurusan Hubungan Internasional Binus University sendiri. Jadi jurusan HI ini itu berdiri tahun 2012 gitu kan, dan itu lokasinya di Kemanggisan, kampus Kemanggisan. Dan waktu itu hanya ada HI yang reguler. Nah, sementara Global Class Program ini yang HI ya baru berdiri tahun 2016. Tuh, jadi adiknya dari jurusan reguler. Jadi sekarang HI itu punya dua program, yang reguler sama yang Global Class. Nah, tahun pertama Global Class HI itu mahasiswanya hanya 9 orang. Dan mereka kuliah di kampus Kemanggisan. Nah, baru tahun berikutnya mereka pindah ke Alam Sutra. Gitu. Dan sekarang kami punya total, jadi angkatan Orbinusian 2028 itu kami punya 70 mahasiswa. Jadi pertambahannya lumayan meningkat gitu dibandingkan waktu pertama kali berdiri. 9 orang di Kemanggisan. Nah, terus habis itu berarti apa Bu mungkin latar belakangnya dipindahkan ke Alam Sutra? Apakah mungkin peminat di Alam Sutra lebih besar atau bagaimana? Atau jadi biar ada dua cabang nih gitu? Itu sepertinya arahan dari pimpinan universitas. Jadi memang Global Class programnya sendiri kan sudah ada sebelumnya ya. Jadi mereka semua ditempatkan di Alam Sutra. Jadi kami juga ikut pindah ke sini. Gitu. Jadi spesial untuk Global Class itu di Alam Sutra. Itu termasuk HI atau IR, International Relations gitu. Nah, terus sistem pembelajarannya di Global Class ini seperti apa? Kan ini kan memang full bahasa Inggris gitu ya Bu ya gitu. Ada metode active learning juga, dan juga jumlah mahasiswanya juga terbatas gitu. Atau maksudnya mungkin nggak sebanyak yang reguler ya bisa dibilang gitu. Ya. Nah, terus kira-kira dari apa yang sudah diberikan dari kurikulumnya, membuat mereka menjadi lebih percaya diri dan juga siap bersaing di dunia atau tingkat internasional nggak sih Bu? Ya, kalau dilihat dari profil mahasiswanya, memang ada yang macam-macam ya. Jadi maksudnya gini, ada yang berasal dari sekolah negeri, ada yang dari sekolah swasta, dan swasta pun juga ada yang swasta lokal, ada yang swasta yang memakai kurikulum internasional seperti itu. Nah, yang dari swasta ini memang ada sebagian yang memang sudah terlatih menggunakan bahasa Inggris di kelasnya, gitu kan. Jadi ketika masuk sini mereka udah biasa gitu kan. Jadi yang namanya belajar, diskusi, berdebat itu mereka udah biasa. Nah, sementara yang belum terbiasa itu lama-lama juga bisa ngikutin, gitu kan. Jadi karena atmosfer seperti itu, jadi ya lama-lama akhirnya bisa gitu. Dan itu juga terlihat ketika mereka mereka itu ada program study abroad selama 1 semester. Nah, itu juga mereka menggunakan bahasa Inggris kan. Jadi karena dari sini sudah terlatih, akhirnya ketika mereka keluar, mereka jadi mau nggak mau harus bisa menggunakan bahasa itu ketika belajar di kelas dan bergaul dengan komunitas setempat di negara tujuan study abroad mereka gitu. Aku juga sempat tadi sebelum live aku sempat baca-baca dulu di websitenya International Relation Global Class ini. Di situ tertulis bahwa di sini tuh menyajikan perkuliahan dengan nuansa internasional. Berarti dari situ ya Bu ya? Ya, karena kami juga selama perkuliahan itu juga menghadirkan dosen tamu ya. Jadi dosen tamunya juga selain yang praktisi dari dalam negeri juga dari luar negeri. Bahkan kemarin ketika COVID pun juga kita berapa kali mendatangkan dosen tamu itu melalui Zoom karena itu juga disambut baik oleh mahasiswa karena mereka juga bisa belajar, at least tahu kondisi COVID di negara setempat itu seperti apa gitu kan. Kemudian juga kami
kadang itu menerima mahasiswa asing, mahasiswa inbound untuk belajar bersama-sama mahasiswa global class di sini. Jadi mereka juga dapat insight dari mahasiswa asing tersebut gitu. Oke, nah tadi kita ngebahas, Ibu sempat membahas atau menyebutkan soal study abroad. Nah kita pengen tahu nih gitu, kalau di global class ini mereka akan study abroad selama berapa lama dan negara mana aja sih yang biasanya bisa menjadi pilihan para mahasiswa untuk melakukan study abroad tersebut? Oke, study abroad-nya sendiri itu berlangsung selama 1 semester. Itu di semester 5, ya semester ganjil. Jadi itu masuk di kurikulum kami dan itu masuk kategori enrichment program pertama. Dan itu mahasiswa memilih partner universitas dari list partner yang kita punya. Dan partner itu ada hampir di berbagai benua ya, di Asia Tenggara itu ada di Thailand, ada di Malaysia, sama di Filipina. Lalu di Asia Timur tuh ada Jepang, ada Korea Selatan, Taiwan, ya itu. Kemudian di Eropa itu ada di Hungaria, di Belanda, di Prancis, dan Inggris itu sedang dijajaki juga, sama Jerman itu kami sedang jajaki juga. Kemudian kita juga sempat kirim mahasiswa itu ke Lituania, yang non jauh di sana itu. Kemudian tahun ini kita mau memberangkatkan mahasiswa itu ke Meksiko, 2 orang. Jadi ini kerjasama pertama kami dengan univ tersebut ke Meksiko. Nah, mereka memilih itu juga tentunya atas minat mereka ya. Dan kami juga harapkan ketika mereka ke sana, mereka bukan cuman belajar di kelas, tapi juga melihat kondisi masyarakat sekitar. Jadi mereka juga bisa dapat insight budaya yang tentunya beda dengan apa yang mereka lihat di sini ya. Jadi mereka juga terbiasa dengan lingkungan internasional tentunya dan bisa membawa diri dalam pergaulan internasional. Kira-kira gitu. Oke, dari negara-negara yang udah Ibu sebutkan, mana yang paling diminati, Bu? Yang paling diminati itu pernah satu masa itu mereka semua ingin ke Korea Selatan. Tahu kan pasti kenapa ya? Karena ada K-pop itu. Kemudian ada juga yang pengen sekali ke Eropa gitu kan, maksa pengen ke Eropa itu juga ada. Atau ada juga yang nggak pengen jauh-jauh, pengennya deket-deket aja gitu. Jadi itu tergantung preferensi masa bersangkutan. Atau bisa juga karena mereka tertarik sama isu tertentu. Misalnya, saya pengen belajar tentang, ya kayak kalau K-pop iya, tapi isu ini di negara itu kebetulan memang hanya ada mata kuliah atau bidang itu di negara tersebut gitu. Jadi kita sarankan ke sana kayak gitu. Berarti maksudnya itu berarti dibebaskan ya, berarti mahasiswa itu mau pilih negara mana gitu? Atau kan dibebaskan tapi tentunya ketika mereka akhirnya milih itu kan mereka kemudian diminta untuk bikin semacam study plan ya. Jadi mereka mau ambil mata kuliah apa aja. Nah, itu biasa dikonsultasi kami ke saya karena sebagai deputy head ya. Mau ambil mata kuliah apa aja, terus saya tanya kenapa kamu belajar ini gitu. Mau apa nanti untuk ke depannya, untuk skripsi sebagainya kayak gitu. Jadi supaya mereka juga tahu gitu mereka mau dapat apa gitu kan di sana. Berarti nggak cuma hanya sekedar pengen ngulik soal Korea Selatan, kita udah tahu lah soal K-popnya apa segala macam. Bukan cuma itu doang, tapi juga harus ada dalam tanda kutip tuh knowledge yang dibawa dong pastinya dong. Kan juga mereka sudah ke sana bayar lumayan mahal ya, jadi jauh-jauh ya harus dimanfaatkan gitu kan, dapat nilai tambah dari situ. Nah, terus apa aja nih Bu yang manfaat yang dirasakan gitu oleh para mahasiswa yang sudah mengikuti study abroad-nya sendiri? Terus kira-kira apa nih dukungan yang diberikan BINUS selama program tersebut berlangsung? Ya, kalau dukungan dari BINUS ya tentunya ketika mereka mau study abroad ya itu kan persiapannya macam-macam tuh ya, dari teknis dokumen itu kami berikan bimbingan juga. Kemudian juga ketika di sana juga kami pantau gitu kan ya. Kemudian ketika mereka tiba di sini juga mereka diminta semacam sharing singkat gitu kan ya. Dan sharing ke adik-adiknya juga gitu, yang nanti tahun depan mau study abroad itu seperti apa. Dan kalau dari karakter mahasiswanya ketika mereka sudah study abroad nih, itu yang pasti lebih percaya diri dan lebih bisa menghadapi orang dengan berbagai macam karakter dan pandangan. Jadi mereka juga nggak narrow minded lagi dan mereka juga bisa melihat sesuatu lebih objektif gitu. Karena kan ya mungkin ada negara yang memang beda kondisi dengan kita ya. Jadi mereka juga ternyata realnya kayak begini toh. Gitu. Karakter juga nggak sih Bu? Betul sekali. Karena kan orang maksudnya kita orang Indonesia tahu lah mungkin seperti apa bedanya dalam tanda kutip, misalnya kayak ada cara makannya udah pasti berbeda. Mereka dan juga belajar mandiri. Betul sekali.
Belajar mandiri untuk mengatur segala hal itu. Mengatur salah satu keuangan. Betul ya kan? sekali, ya betul sekali. Waktu karena ini jauh loh dari orang tua. Tidak ada kan. mengingatkan gitu. Oke, nah terus seperti apa nih Bu kompetensi ya dibentuk melalui program Global Class ini? Terus kira-kira apa yang dipersiapkan nih untuk para lulusan gitu menghadapi dunia global? Ya, yang pasti curiosity ya itu harus jadi lebih ditingkatkan, lebih meningkat, kemudian critical. Gitu kan, critical. Karena kan kami belajar HI secara akarnya kan memang harus berpikir multidimensi ya. Jadi kita juga kadang-kadang kita bisa jadi kita nggak suka sama sesuatu, tapi kita mesti tahu kenapa kita nggak suka atau kenapa mereka suka atau kenapa mereka nggak suka. Gitu. Jadi melihat sesuatu tuh bukan cuma dari satu sisi tapi bisa dari berbagai sisi. Kemudian juga kemampuan analisa. Yang itu yang kami ajarkan bahwa kalian kan ketika memahami satu isu kalian belajar akarnya apa, kemudian gimana kalian melihat isu itu. Jadi pastinya ketika kalian mau menjelaskan itu harusnya beda dengan yang di jalanan sana gitu kan, karena kalian tahu ini akarnya gimana, teorinya gimana, kemudian solusinya kira-kira apa gitu. Oke. Jadi insight yang diberikan itu harusnya tidak sama dengan kalau orang itu hanya sekedar baca kemudian speak up gitu ya. Ya itu sih lebih kritis ya. Karena kan memang ini pembahasannya antara berbagai negara lah bisa dengan dan isu-isu negara itu kan kacamata. Gitu. Iya, berbagai kacamata kan isunya juga banyak banget. Betul. Gitu. Mereka harus menelitinya lagi. Betul berarti sekali. Harus lebih dalam lagi risetnya dan lain-lainnya kayak gitu ya. Bu. Oke. Aduh, tapi seru sih kayaknya. Nah, terus sejauh ini apakah ada alumni Global Class yang kini berkarir di bidang hubungan internasional dan juga mungkin menempati posisi strategis gitu, Bu? Sudah ada beberapa alumni kami yang bekerja di lembaga internasional, itu ada sekitar 2-3 orang. Itu kalau saya boleh sebut ya, lembaganya itu ada di Amnesty International, kemudian di IOM, International of Migration, Organization of Migration, kemudian ada juga di media juga ada di The Conversation, kemudian di Metro TV juga sempat ada kayaknya, kemudian di perusahaan swasta juga ada, di perbankan itu juga ada, dan yang studi lanjut juga ada, dan mereka studi lanjut di universitas yang lumayan bagus ya reputasinya. Ada beberapa juga sedang apply beasiswa, itu juga sesuatu yang cukup menggembirakan buat kami ya. Jadi apa yang kami berikan itu bisa mereka manfaatkan, baik itu untuk kerja maupun untuk studi lanjut, dan even berbisnis sendiri itu juga bisa mereka lakukan gitu. Oke, Bu, ini terakhir nih, kira-kira pesan apa yang ingin Ibu sampaikan terkait pentingnya program International Relation Global Class bagi generasi muda yang punya cita-cita ingin berkarir secara global gitu. Nah, kalau tadi Anda bicara itu, saya jadi ingat sekarang tagline yang sedang ngetren ya, kabur aja dulu. Serius, itu kami bahas di kelas. Kami bahas di kelas itu. Maksudnya, kalian kan di sini sudah belajar hubungan internasional gitu ya, kemudian tidak asing dengan fenomena migrasi. Ya, movement of people gitu kan. Nah, saya tanya, kalian nanti kalau udah lulus mau ngapain, mau jadi apa gitu kan? Terus mau kerja di luar negeri, oke, fine, nggak apa-apa, itu pilihan pribadi gitu kan. Tapi jangan main kabur aja gitu. Jadi kalian mesti tahu dulu kalian mau ngapain, mau kerja apa, mau sekolah, mau kerja atau ngapain, kemudian cari tahu informasinya, and be critical with those kind of information. Jangan langsung percaya aja. Karena sekarang kan sumber informasi banyak ya, tersedia, baik itu yang benar maupun yang tidak benar kan ada semua gitu kan. Jadi pelajari dulu, cerna dulu, pilih mana yang cocok buat kalian gitu kan. Dan juga rajin tanya kanan kiri juga. Gitu. Dan juga berpandangan terbuka lah, karena di luar sana kalian tuh akan berhadapan dengan orang yang macam-macam. Macam-macam karakter, interest dan sebagainya. Gitu. Jadi boleh kabur aja dulu, tapi riset dulu. Be prepared. Punya modalnya dulu. Modal bukan hanya uang, tapi juga knowledge dan juga wawasannya. Makasih banyak ya Ibu atas waktunya. Semoga bermanfaat infonya. Pasti sangat bermanfaat bagi para smart viewers yang mungkin juga pengen berkarir secara global gitu ya. Semoga program Global Class ini bisa menjadi pilihan yang tepat buat kalian. Smart viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jurnal Binus Yan.